5 juta ton impor gula. Ini sempat ramai sekali ya penampakan Tom Lembong pakai rompi tahanan Kejaksaan Agung setelah ditetapkan tersangka korupsi impor gula. Dan saya lihat itu kan untuk impor itu kan harus ada penugasan yang diberikan kepada BUMN. Ketika ada penugasan yang seharusnya diberikan kepada BUMN dan itu ternyata tidak diberikan kepada BUMN, berarti kan ada sesuatu yang tidak sesuai. Kita kasih solusi. Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Wah, ini eranya Pak Jokowi periode kedua nih. Periode kedua. Pak Jerry, terima kasih udah hadir Pak. Terima kasih, sama-sama. Jadi gimana waktu Anda menjadi wakilnya Iya. seorang Pak Tom Lembong? Oh, wah, langsung di depan aja. Enggak. Beritanya lagi rame Pak. Nah kebetulan waktu Pak Tom jadi menteri, saya belum jadi wakil. Oh belum ya? Oh iya. Belum. Saya mau kirim opini aja. Media biasa media ya. Ya benar-benar. Jadi kan waktu beliau teman-teman ini eranya berarti menterinya gonta-ganti, wakilnya cuma satu. Cuma satu. Di Pak Jokowi periode kedua. Oh, Oke. 2019 sampai 2024. Jadi menterinya waktu itu Anda Waktu itu menterinya ada 3. Waktu itu saya ingat 2019 saya itu mendampingi Pak Menteri Agus Suparmanto namanya. Pak Agus, oke. Lalu sampai dengan 2020 bulan Desember. Nah setelah itu ganti Pak Lutfi 2020 Desember sampai Juni 2022. Baru Pak Zulhas. Baru Pak Zulhas Juni 2022 sampai kemarin di Oktober 2024. Oke, siap. Nah, itu. Nggak usah berlama-lama aja lah, langsung aja kita highlight di depan aja tembak ya. 5 juta ton impor gula. Ini sempat ramai sekali ya penampakan Tom Lembong pakai rompi tahanan Kejaksaan Agung setelah ditetapkan tersangka korupsi impor gula. Dan sebenarnya panjang ya. Nih, ini Pak Mendak yang sekarang Pak Budi, betul, ya, Budi. Menteri Perdagangan menjelaskan syarat impor gula di tengah kasus korupsi Tom Lembong. Sebenarnya di sini bukan bahas personal ya, karena memang kurang etik sekali ya. Kayaknya bukan personal yang mau kita bahas, tapi lebih kepada kebijakan atau mungkin syarat atau mungkin sebenarnya kinerja, keputusan, kebijakan tuh di Kementerian Perdagangan tuh gimana sih mengenai impor ini loh Pak? Ya. Ya, jadi nggak ada fitnah gitu loh. Maksudnya ini kan ada yang bilang begini, 5 juta ton waktu zamannya Pak Tom Lembong. Usut juga dong, periksa juga dong yang mendatangkan 10 juta ton. 10 juta, ada lagi nih yang main 20 juta ton impor gula. Nah maksudnya angka-angka ini tuh kan bombastis ya. Ada yang bilang juga ini kebijakan. Kalau kebijakan nggak bisa dipidanakan. Karena mungkin ya salah langkah aja udah gitu. Apakah korup? Nah ini kan mengenai tanda tangan, approval, penentuan, keputusan, kebijakan ini kan harus hati-hati di kementerian-kementerian terkait. Dalam hal ini adalah memang yang mau kita bahas adalah Kementerian Perdagangan. Anda waktu jabat di sana Pak Wamen, maksudnya sebenarnya bagaimana dan ringan-ringan aja ya alurnya ya. Biar mungkin masyarakat ini tahu gitu loh. SOP-nya lah kira-kira gitu. Ya. Jadi memang yang namanya pengambilan keputusan ya, setahu saya pada saat saya pernah menjadi wakil menteri dari tahun 2019 sampai dengan 2024 ya. Waktu itu memang secara spesifik dan secara khusus kami itu ditugaskan lebih banyak ke urusan-urusan luar negeri. Jadi waktu itu Pak Menterinya saya ingat Pak Agus, lalu Pak Lutfi dan Pak Zul. Jadi saya lebih banyak bicara soal perjanjian dagang, lalu dispute settlement di WTO, lalu kita bicara soal UMKM ya, kita bicara soal banyak hal mungkin yang sifatnya lebih kepada hal-hal yang sifatnya itu katakanlah program-program yang menyentuh masyarakat langsung tapi di luar ekspor impor, kira-kira begitu. Pada saat itu ya, kami tugasnya seperti itu. Nah, tetapi sedikit banyak ya saya mengetahui lah kurang lebih bagaimana sih cara pengambilan keputusan atau proses pengambilan keputusan yang saya tahu. Ya, karena memang begini, dalam beberapa hal dan juga beberapa isu dan beberapa hal yang spesifik itu memang Pak Menteri langsung ya, yang memang kadang-kadang itu membahas secara spesifik, lalu juga tentunya dengan seluruh birokrasinya ya, dengan Pak Dirjen, Pak Direktur dan sebagainya. Dan memang itu ada pengambilan keputusan yang didasari oleh rapat-rapat ya. Contoh misalnya, setahu saya kalau misalnya untuk penetapan berapa banyak yang harus dikasih untuk impor, itu kan ada namanya Rakortas, Rapat Koordinasi Terbatas. Dan itu tidak hanya dari Pak Menteri Perdagangan, tetapi juga menteri-menteri teknis yang terkait. Ya kan? Contoh misalnya ya, kalau misalnya kita bicara soal katakanlah produk-produk makanan atau mungkin bahan pokok penting yang tidak hanya dari perdagangan, misalnya dari pertanian misalnya. Jadi itu ada Menteri Pertanian diundang untuk rapat, Menteri Perdagangan diundang untuk rapat,
Dan mungkin kalau misalnya halnya berhubungan dengan barang-barang industri, Menteri Perindustrian juga diundang rapat. Nah, itu semua kebetulan di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, itu kan alurnya seperti itu. Artinya ini sesuatu yang memang pakemnya adalah begitu. Jadi semua harus diundang, harus dibahas secara menyeluruh, secara komprehensif, secara detail, ya kan? Karena masing-masing kementerian kan punya posisi. Masing-masing kementerian itu kan punya assessment. Masing-masing kementerian itu kan juga punya aspirasi, sikap, dan juga tentunya hal-hal yang sifatnya detail. Contoh misalnya di pertanian, ya waktu itu saya sempat mengikuti dan saya lihat. Kalau membahas soal produk-produk pertanian, ya yang paling tahu secara teknis ya adalah Kementerian Pertanian. Oh pasti. Karena kan mereka dari hulunya kan, ya mereka melihat dari misalnya sisi produktivitas, ya, lalu sisi bahkan juga mungkin terkadang sampai sisi distribusi dan seterusnya. Nah kalau perdagangan ini kan sebenarnya kan setelah ada rekomendasi, setelah ada masukan, setelah ada input dari Kementerian Teknis, ya, baru kita bahas di Kementerian Perdagangan. Karena rumah ekspor impornya itu adalah di Kemendak. Tapi untuk bisa dieksekusi ekspor impornya itu harus ada rekomendasi, harus ada masukan, harus ada pertimbangan, harus ada hasil keputusan yang dibahas secara bersama, tidak hanya oleh Kementerian Perdagangan tetapi juga oleh seluruh stakeholders yang terkait, ya. Kalau tadi bicara soal produk-produk pertanian, ya harus Kementannya juga harus juga tahu, harus juga sama-sama dibahas. Kalau misalnya soal barang industri juga Kementerian Perindustrian dan seterusnya. Ini artinya yang ingin saya katakan, ini adalah keputusan yang memang dibuat sedemikian rupa supaya memang semua juga mengetahui, ya kan, berapa banyak kebutuhan misalnya. Kan karena kebutuhan untuk impor, kebutuhan untuk ekspor itu kan juga ada hitungannya, tidak serta-merta langsung kan. Artinya itu yang dibahas dalam rapat-rapat. Nah, di bawah koordinasi tentunya Menteri Menko Perekonomian, karena adalah beliau yang membawahi kami sebagai kementerian teknis. Nah, dan itulah yang memang menjadi dasar keputusan, ya, untuk bisa menentukan sebuah keputusan yang memang keputusan teknis, ya. Sebagai contoh misalnya, kalau mau impor komoditas A, komoditas B, ya itu dirapatkan dulu. Butuhnya sekian ton misalnya. Setuju, sepakat, resmi, ada nota rapatnya dan itu dijalankan. Nah, ini yang saya pikir adalah cara yang baik, ya, yang efektif, ya, yang produktif, ya, dan juga cara yang memang adalah sebagai tindak lanjut dari semua stakeholder terkait. Dan biasanya sebelum Rakortas ada ratas. Nah, ratas itu adalah rapat terbatas dengan Bapak Presiden, ya kan. Nah, biasanya kan kita kan suka ada rapat kabinet, ya, ada rapat kabinet paripurna, ada rapat terbatas dan rapat-rapat lainnya. Nah, di dalam situ kan Presiden sebagai pimpinan kami, ya, tentu akan memberikan arahan kepada kami. Misalnya kalau bicara soal perdagangan, bicara soal perjanjian dagang, bicara soal macam-macam. Nah, itu diputuskan dalam ratas dan itu juga ada notul rapatnya dan resmi. Nah, dari ratas itu bisa di-follow up lah ke Rakortas dan rapat-rapat di bawahnya. Nah, ini yang kita selama ini yang saya tahu dan saya lakukan seperti itu kira-kira. Ini udah runut ya. Ini aku pengen tahu dari sisi substantifnya dan lain sebagainya, ya. Biar teman-teman tahu cara kerjanya seperti apa. Nah, ini mulai masuk ke teknisnya gini. Waktu Anda jabat menjadi Wakil Menteri Perdagangan, periode kedua Pak Presiden Jokowi saat itu, jumlah impornya itu berapa ton? Nah, untuk gula. Kita ngobrol saat ini memang saya mau spesifikasinya mengenai gula dulu deh. Betul. Ya, untuk gula itu memang setahu saya, ya, itu kan seperti yang mungkin juga diberitakan di beberapa media. Ada beberapa tahun yang memang dalam kondisi yang surplus, ya. Artinya tidak membutuhkan impor untuk masuk. Karena gini, tidak semua komoditas itu memang impor, ya kan? Tidak semua. Ya, contoh misalnya beras. Kan beras kita udah berapa tahun juga sempat tidak impor karena memang stoknya juga cukup banyak dan cukup produktif, ya kan? Lalu juga ada beberapa bahan pokok penting lainnya yang juga tidak impor. Tapi ada juga yang memang harus impor. Nah, biasanya yang harus impor itu kenapa? Macam-macam lah faktornya. Karena demand-nya tinggi. Nah, kedua misalnya karena kita tidak cukup banyak untuk bisa memproduksi, ya kan? Kita tidak bisa cukup banyak untuk menghasilkan, ya kan? Macam-macam faktornya kan, variabelnya banyak, ya. Mungkin misalnya faktor alam, faktor panen dan seterusnya. Nah, itu kan semua dibahas dan dirapatkan. Nah, ini yang ingin menjadi catatan penting buat kita semua, bahwa itu keputusan ya memang harus rigid, ya, harus komprehensif. Masing-masing harus melihat secara menyeluruh, ya, tidak hanya dari satu sisi. Ya kan? Nah, dan ini yang saya pikir menjadi salah satu tolak ukur dan juga referensi bagi kita semua untuk mengambil keputusan. Nah, kalau soal jumlahnya, ya memang terus terang pada saat itu kan yang biasanya langsung dalam tingkat mengambil keputusan itu kan Pak Menteri langsung, ya. Pak Menterinya, langsung, ya kan, Pak Menteri langsung yang bersama-sama dengan menteri terkait yang seperti saya bilang tadi, ya, dengan Mentan, dengan Menperin, dengan semua di bawah Menko Perekonomian, mereka rapat, mereka
menyusun semua rencana dan juga menyusun dasar untuk pengambilan keputusan untuk kalkulasinya berapa yang dibutuhkan. Nah, lalu diputuskan dalam situ. Nah, itu biasanya yang ikut adalah ya sangat-sangat terbatas ya, karena memang itu memang dibutuhkan ya pejabat setingkat menteri ya untuk bisa melakukan assessment tersebut. Oke, jadi gini Pak Jerry, sebenarnya untuk yang masalah kebijakan yang berapa-berapanya apa segala macamnya gitu ya. Saya pernah dengar bahwa ini katanya nggak boleh, terus tiba-tiba jadi boleh. Nah, gitu-gitu dulu deh. Ya, ini dibatasi apa sih, saya lupa lagi beritanya yang kemarin Pak Tom Lembong, mungkin Anda pernah dengar juga. Ada yang mungkin ini nggak boleh, akhirnya dia pakai jalur yang apa ya, Pak? Diskresi ya namanya. Ya, mungkin, saya kurang paham deh itu. Karena begini. Itu gimana sih maksudnya? Kok bisa-bisanya? Ya kalau bahasa awamnya gini ya, mungkin Anda lebih paham lah istilah tadi diskresi apa segala macamnya. Saya sih hanya mengutip dari berita-berita yang lagi beredar. Saya kumpulin deh. Pokoknya yang saya temukan, koreksi kalau saya salah silakan klarifikasi ya. Jangan-jangan mungkin akhirnya nggak kayak gini gitu ya. Misalnya yang boleh A misalnya. Yang nggak boleh B. Nah, cuma karena memang untuk kebutuhan terkait maslahat dan lain sebagainya, akhirnya dipakai jalur B. Sementara ini nggak boleh nih. Nah, saya kurang paham tadi istilahnya diskresi atau apa segala macam. Tapi kok kita bukan anak TK ya yang udah tahu dilarang, terus kita tetap ngegas? Atau jangan-jangan mungkin, maaf, bukan berarti akhirnya saya mendukung hal-hal yang negatif ya, tapi jangan-jangan mungkin kita apresiasi beliau yang memang ternyata ini ada kebutuhan khusus nih. Di luar dari korup ya, saya nggak lagi ngomong, saya nggak membenarkan tindakan korup nih ya. Tapi ya udahlah, kita harus putuskan, meskipun ini jalurnya tadi istilahnya diskresi, tapi ternyata sebenarnya zong. Tapi mungkin dia punya maslahat lain bahwa enggak, ini untuk kebutuhan ini loh, ngerti ya Pak ya, maslahat mudaratnya ya. Buat apa sih? Buat pemasukan negara, buat ini apa segala macamnya. Nah, taunya malah sekarang zong gitu loh. Ya, nah itu yang makanya penting rapat. Karena begini. Gimana sih Pak? Diskresi itu kan tidak serta-merta bisa dikasih begitu aja. Boleh jelasin dikit ya Pak, diskresi itu apa? Contoh misalnya begini, ya kan. Saya masih ingat waktu itu tahun 2021 akhir, 2022 awal. Ingat mungkin ya, Mas, waktu itu ada minyak goreng ya, kita sempat susah ya kan, sempat ngantri ya kan, dan macam-macam lah ya itu kan. Nah, saya ingat waktu itu Permendak ya, Peraturan Menteri Perdagangan. Itu dalam waktu 3-4 bulan itu bisa berubah 3-4 kali. Betul. Ya kan? Kenapa? Karena kita harus pada saat itu ya, Pak Menteri dan juga jajaran, termasuk kami semua, kita harus berpikir mengambil tindakan yang tepat gimana caranya untuk mengatasi krisis itu, ya kan? Nah, itu kan macam-macam, berhubungannya dengan harga, berhubungan dengan stok, berhubungan dengan HET, harga eceran tertinggi, berhubungan dengan availability, ketersediaan barang di dalam negeri dan seterusnya. Supply chain, ekspor, impor, itu kan nggak bisa. Artinya gini, itu kan sangat dinamis, ya kan? Kalau kita harus melihat juga mekanisme pasar, supply demand-nya bagaimana. Ya kalau memang dalam waktu dekat memang harus ada perubahan, ya kita memang juga harus adaptasi dengan itu kan, dan juga harus menyesuaikan secara lebih komprehensif. Nah, itu intinya. Nah, sehingga memang pada saat itu contohnya ya harus ada beberapa mekanisme perubahan dalam peraturan. Nah, itu yang mungkin dimaksud bagaimana kita mencoba melihat ada masalah. Ya, kita kalau memang dengan kebijakan A misalnya kita tidak bisa solve, tidak bisa kasih solusi, harus segera diputuskan kebijakan apa yang tepat. Nah, harus kita rubahkan itu kan peraturannya. Nah, makanya waktu itu Permendaknya beberapa kali sempat ganti kan begitu. Nah, tapi kan itu kan menjadi dasar kenapa kita bisa merubah sebuah kebijakan atau sebuah tindakan atau action, kan didasari oleh yang namanya peraturan. Nah, itu yang saya pahami alurnya. Jadi kita kalau dalam mengambil keputusan itu harus berdasarkan peraturan yang ada di atasnya. Nah, ini yang selalu kita pahami dan selalu kita lakukan pada saat itu ya. Nah, kenapa? Karena saya ingat waktu itu zamannya Pak Agus, Pak Lutfi dan juga Pak Zul, itu pasti mereka selalu memberikan arahan kepada kita semua. Yang namanya peraturan itu ya dibuat untuk dilaksanakan, kan begitu. Iya. Dan jangan sampai kita ada hal yang melenceng dari situ, ya kan? Kalau mau melenceng, ya itu pertama itu tentunya tidak sesuai dengan peraturan, dan yang kedua ya harus dipikirkan mekanisme caranya supaya kita tidak melanggar, ya kan? Nah, selama itu misalnya contoh yang tadi saya sebut soal misalnya waktu itu soal minyak goreng, karena memang itu berhubungan dengan harga supply demand dan juga dan macam-macam, harus banyak penyesuaiannya, peraturannya diganti. Nah, kita mengikuti dengan peraturan yang diganti, kan begitu. Artinya ini semua memang kompleks, tidak sederhana, karena apalagi perdagangan. Karena perdagangan itu kan sangat volatile ya, sangat fluktuatif ya kan? Beda dengan mungkin sektor lain. Perdagangan itu kan pertama
tidak hanya melibatkan konsumen, tapi juga melibatkan produsen. Sebagai contoh sederhana aja, kalau kita ke pasar, harga naik, pasti konsumen menjerit-jerit, Pasti, ya kan? Nah, iya. tetapi pedagang kalau harga naik apa dia protes? Belum tentu. Oke. Ya kan? Petani, contoh sawit ya. Petani sawit waktu saat harga-harga turun, apakah dia protes? Belum tentu. Mereka justru macam-macam lah. Kalau misalnya harganya naik ya tentu dia senang, produsen dan juga petani ya, karena kan mereka bisa jual, bahkan bisa ekspor. Tapi kalau konsumen kan udah pasti kalau harganya naik dia pasti protes. Nah, ini makanya perlu ada keseimbangan. Oke, Nah, naik turunnya itu dari apa? Dolar kah? Dari apa? naik turun tentu pertama supply demand. Oke. Kan? Itu kan sudah hukum alam lah, hukum ekonomi kan mengatakan iya. demikian. Kalau harganya naik dan seterusnya dan supply-nya juga berlebih dan juga penawaran dan permintaan. Nah, Iya. tapi kan nggak cuma itu. Contoh misalnya, ya kemarin yang sempat yang minyak goreng itu kenapa? Karena mungkin harga minyak kelapa sawit atau CPO kita lagi di mata dunia itu lagi meningkat. Nah, kalau meningkat katanya kan ada kemungkinan juga untuk para pelaku usaha untuk ekspor. Iya. Kan wajar kan? Ekspor kan juga memberikan penghasilan, memberikan dampak. Nah, tapi dampaknya nggak cuma untuk secara komersial, macam-macam dampaknya. Dampaknya juga bisa mempengaruhi ketersediaan, misalnya contoh. Makanya waktu itu saya ingat ada yang namanya DMO. DMO itu Domestic Market Obligation 30%. Jadi harus memenuhi dulu ketersediaan di pasar di domestik, di nasional. Dan itu harus dipenuhi. Nah, kalau sampai nggak dipenuhi, ya dianggap melanggar. Nah, kenapa kita melakukan seperti itu, Pak Menteri? Karena ingin memastikan ketersediaan minyak goreng itu cukup di dalam negeri. Jangan hanya cuma mikirin ekspor doang hanya untuk kepentingan komersial. Walaupun secara devisa juga memberikan penghasilan, secara trade balance juga memberikan surplus. Tapi kan tidak hanya bisa dipikirkan aspek situ. Aspek lain juga harus dipikirkan. Konsumen kalau misalnya mau beli minyak goreng gimana? Kan gitu. Nah, artinya makanya ini semua memang nggak bisa parsial. Semua tuh harus dipikirkan dampaknya, pengaruhnya, dan juga tentunya manfaatnya untuk setiap stakeholders yang ada. Dan kadang-kadang stakeholdersnya itu kan saling tidak sama. Produsen konsumen ini kan kadang-kadang tidak sama aspirasinya. Ya tadi saya bilang kalau harga naik pasti kan produsen senang, konsumen nggak senang. Tapi kalau harga turun, konsumen senang, produsen belum senang. Nah, ini kan kita mencari keseimbangan. Memang tidak pernah ada yang ideal 100%. Oke. Tapi yang paling penting kita sebagai regulator, sebagai pemerintah itu mencari cara di mana supaya ada titik equilibrium yang memang kita sepakati bersama dan tidak merugikan semua. Memang kita tidak bisa memuaskan semua pihak, itu udah hukumnya gitu. Tapi kita harus mengambil keputusan yang paling tidak itu secara kebijakan dan juga secara manfaat itu dirasakan oleh masyarakat banyak. Nah, ini keren penjelasannya, beliau cerdas sekali ya. Punya kampus sendiri soalnya. Mau profesor loh bentar lagi loh guys. Amin. Ya, sebelum kita bahas mengenai neraca perdagangan dan lain sebagainya, sebenarnya saya kepo sih sebenarnya apa yang udah dilakukan oleh beliau gitu ya. Kesehatannya tentang ekonomi di negara kita gitu dan lain sebagainya kan ada peran beliau juga. Dan bahkan katanya pertama kalinya Indonesia sehat dari segi ekonomi pas lagi wamennya beliau. Nanti kita bahas. Sabar. Ini berbahaya nih orang nih. Sebentar gini, saya masih penasaran dari sisi tadi kan Anda mengatakan mengenai problem. Ya kan kita berangkat dari ya udah kita lihat masalah apa yang terjadi, makanya peraturan dari Kementerian Perdagangan berubah-berubah. Kita kerucutin lagi ya. Saya masih pengen tahu lebih dalam nih mengenai kasus yang lagi rame. Enggak apa-apa Pak ya. Silakan. Saya belajar, masyarakat juga belajar biar semua transparansi. Gini, waktu kasus yang kemarin ini mengenai impor gula, Kejaksaan Agung dan lain sebagainya, Anda menyebutkan masalah. Nah, masalahnya apa? Maksudnya urgensinya apa? Sampai-sampai kan akhirnya jadi diskresi dan lain sebagainya kan, atau mungkin berubah peraturan. Minyak goreng kemarin adalah berubah peraturan 3 kali. Artinya kan, ini ada mudorot yang harus kita cari maslahatnya sehingga ya udahlah kita harus berubah-ubah. Kita kerucutin. Menurut pandangan Anda aja. Kalau memang misalnya nggak ketemu juga nggak apa-apa. Menurut pandangan Anda saat itu, kenapa harus impor gula 5 juta ton? Yang akhirnya ya keputusannya ternyata kebijakannya salah. Kalau kita lihat berita sekarang ya. Saya nggak tahu nih salah dari 100% apa gimana, yang penting akhirnya rame kasus. Ya berarti kan salah. Waktu itu lagi kenapa kondisi gula kita? Ya jujur saja saat itu kan 2015 ya kalau nggak salah ya, 2015-2016 pada saat Pak Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Betul. Ya, pada saat itu saya memang belum di sana, jadi saya tidak mengetahui secara mendalam dan secara spesifik yang terjadi ya di dalam Kementerian Perdagangan. Yang saya tahu sama dengan Mas, saya lihat dari berita, saya lihat juga dari banyak obrolan teman-teman dan segala macam yang membahas kasus itu. Kalau ya dari yang saya baca, pemahaman saya ya sebagai sekarang saya sebagai sebagai orang awam gitu melihat ya mungkin sempat menjadi wamen 5 tahun zamannya Pak Presiden Jokowi yang periode kedua, sedikit banyak mungkin mengetahui cara pengambilan keputusan ya. Tapi
secara teknis dan spesifiknya pada saat 2015 kan saya tidak mungkin tahu kan itu karena saya nggak di situ. Nah, tapi dari saya lihat itu kan kalau mengacu kepada beberapa pemberitaan, pertama itu kan katanya menurut salah satu sumber berita yang mengatakan adalah untuk impor itu kan harus ada penugasan yang diberikan kepada BUMN. Nah, penugasannya itulah yang menjadi dasar peraturan. Ya kalau untuk gula, kalau nggak salah itu kan untuk yang konsumsi, ya kan? Yang konsumsi itu kan harus diberikan penugasannya kepada BUMN, bukan kepada non BUMN. Nah itu dari situ. Kalau saya melihatnya begitu yang saya baca ya, yang saya baca. Nah artinya kalau ketika ada penugasan yang seharusnya diberikan kepada BUMN dan itu ternyata tidak diberikan kepada BUMN, berarti kan ada sesuatu yang tidak sesuai, kan begitu kan. Ini dari apa yang saya baca ya. Nah satu itu. Nah kedua disebutkan juga dalam berita kan, katanya di situ dalam kondisi yang ketersediaan dan stok gulanya pada saat itu juga tidak kurang. Kenapa kalau itu tidak kurang, itu kenapa harus ada impor kan gitu. Nah itu yang kedua yang saya baca. Saya baca lagi yang ketiga, katanya tidak ada rekomendasi dari kementerian teknis. Nah ini yang tadi saya sampaikan di awal terkait dengan alur pengambilan keputusan dan juga alur pengambilan kebijakan. Yang saya tahu kalau memang kita memutuskan sesuatu dalam khususnya dalam soal impor dan ekspor itu kan harus melalui rekomendasi dari kementerian teknis. Nah kalau contohnya tadi saya bilang kalau barang-barangnya adalah contohnya barang-barang agriculture atau hortikultura itu harus dari Kementerian Pertanian. Kalau barang-barang sesuatu yang sifatnya dari industri dari Kementerian Perindustrian. Nah kalau ini gula ya mungkin dari kementerian terkait, apakah itu dari industri karena ada gula industri ataukah mungkin dari Kementan atau dan lain-lain. Nah, menurut berita yang saya baca dan juga mungkin Mas juga baca. Saya baca juga ya kan, itu kan disebutkan tidak ada rekomendasinya. Tidak ada rekomendasi. Nah, jadi mungkin itu yang dijadikan salah satu dasar bagi ya mungkin aparat penegak hukum ya untuk melihat tiga hal tadi kan. Ya kenapa ini kok ada tiga ini yang tidak sesuai gitu kan. Kalau saya hanya bisa merespon atau mengomentari dari sisi itu karena saat itu saya tinggal di sana yang saya baca adalah seperti itu. Ya kira-kira begitu. Mungkin secara umum lah ya. Terus waktu itu apa yang harus dilakukan oleh seorang menterinya? Nah ini terserah lah, nggak usah pakai nama Bas Tom Lembongnya, tapi lebih kepada kalau kondisinya begitu, berarti nggak ngapa-ngapain. Nah jadi begini. Harus ya, karena kan tiga-tiganya nggak ada yang salah, nggak ada masalah. Nggak, ya tiga-tiganya nggak tidak dilakukan kan. Iya betul kan? Makanya simpel aja pokoknya. Jika Anda Pak Jerry saat itu menjadi Menteri Perdagangan, saat itu detik itu juga detik itu juga saat itu Anda menjadi Menteri Perdagangan, apa yang Anda lakukan? Ya misalnya kita berandai-andai. Dengan kasus yang begitu ya. Berandai-andai. Plek ketiplek ya, berandai-andai. Seperti itu. Saya tentu setiap tindakan saya yang saya lakukan tidak hanya itu dalam setiap hal ya itu saya selalu harus berkaca kepada peraturan. Nah kalau peraturannya kan jelas dalam setiap pengambilan keputusan itu kan harus ada rapatnya oleh rapat koordinasi terbatas rakortas ya kan. Nah kalau di rakortas tidak dibahas bahwa kita harus katakanlah menyediakan atau memberikan impor sekian ya buat apa dilakukan, orang tidak ada rapatnya, tidak ada dasarnya gitu kan. Maaf saya potong. Berarti artinya kalau memang ternyata ada dasarnya atau ada masalahnya, kebutuhannya, even itu 20 juta ton juga nggak masalah. Nah kalau memang ada dasarnya, ya saya pikir kita harus melaksanakan hasil keputusan rapat. Misalnya contohnya tadi Mas bilang, ternyata harus butuh 10, ya memang itu keputusan rapat ya harus kita lakukan. Nah ini biar masyarakat tahu nih. Jadi jangan terbingungkan sama kata-kata dia 5 juta ton. Periksa juga dong 15 juta ton. Periksa juga dong 27 ton. Dan seterusnya 100 ton misalnya. Biar juga nggak bingung. Kadang-kadang emang perlu Mas. Contoh misalnya kan ya seperti yang mungkin saya sampaikan di awal. Kalau Rakortas memutuskan, dan Rakortas itu pegangannya misalnya ratas dengan Bapak Presiden ya. Bapak Presiden memutuskan kita harus misalnya melakukan ekspor atau melakukan impor sekian karena misalnya memang udah dibahas secara teknis tidak cukup untuk ketersediaan atau mungkin melimpah kita harus ekspor dan sebagainya. Ya kita laksanakan dalam rapat-rapat di bawahnya. Di Rakortas dibahas lagi secara lebih teknis dan terperinci. Nah kalau di Rakortas sudah dibahas ternyata keputusannya harus melakukan A,
ya kita harus lakukan. Karena itu adalah bukan didatangi tapi semua pihak datang ke situ kan. Nah, Iya, betul. dan itu ada catatannya dan resmi. Saya ingat kok setiap kali, jangankan rakortas, ratas saja, setiap ratas itu kita punya notulen yang memang ditulis dengan detail ya, artinya secara segala sesuatunya itu terekam ya, dan itulah menjadi salah satu dasar keputusan kita untuk melakukan rapat-rapat di bawahnya. Begitu. Jadi kalau misalnya memang ternyata rakortas memutuskan, oke, kita harus impor 20 juta ton misalnya. Misal Ini misal aja. Misal. Ya angka yang lain deh. Ya. Pokoknya rakortas ini Ya. rapat ya, koordinasi terbatas ya. Berarti keputusannya pokoknya negara ini, misalnya nyampainya kan ke presiden gitu ya. Memang butuh impor 50 juta ton. Misal ya. gitu. Kalau ada keputusan ya kita lakukan. Berarti itu cara yang benar. Cara yang benar, karena itu kan keputusan rakortas yang didasari oleh rapat setingkat di atasnya, ratas. Karena begini, contoh kan banyak, nggak cuma zaman Pak Jokowi, zaman Pak SBY dan sebelumnya, hal-hal yang misalnya sangat strategis, misalnya subsidi BBM, itu kan melalui rapat, kan nggak bisa serta merta asal kita mau aja, ya kan? Ternyata rapat memutuskan, dan itu dihadiri oleh banyak pihak dan stakeholder terkait, harus misalnya subsidinya dihentikan, atau mungkin subsidinya dinaikkan, atau mungkin subsidinya diturunkan jadi sekian. Nah itu kan semua ada mekanisme pengambilan keputusan yang jelas. Artinya nggak seenak-enaknya. Bukan jalan sendiri aja. Jalan sendiri. Dan itu saya ingin sampaikan, dalam rakortas itu tidak cepat loh Mas, karena gini, itu kan masing-masing pihak kementerian ya, kita punya stand sendiri. Ya kan, contoh kita maunya begini, kementerian lain belum tentu mau begitu. Dibahaslah itu, perdebatan terjadi di situ, semua dinamika terjadi di situ. Nah, tetapi ketika sudah putus, ya kita harus melaksanakan, suka tidak suka, karena itu kan adalah keputusan bersama. Kira-kira begitulah. Ini kita nambah edukasi baru nih ya. Saat itu Anda berarti berapa impornya yang pernah Anda lakukan bersama menteri terkait ya, bersama menteri yang bersangkutan. Waktu Anda menjabat bersama menteri yang lagi menjabat dari 3 itu ya, karena memang waktu di periode itu kan Anda ada Pak Agus, Pak Lutfi, dan Pak Zulhas. Nah, betul. Berapa kisaran impor gula saat itu? Yang dengan cara yang jelas ya, dengan cara yang peraturan, dengan cara yang sesuai apa segala macam. Jujur saja seperti yang saya sampaikan di awal, waktu itu yang langsung menghadiri rapat itu Pak Menteri, hanya Pak Menteri. Hanya Pak Menteri. Saya tidak ikut. Anda nggak ikut? Siap. Saya hanya ikut mungkin rapat-rapat pembahasan lain. Yang saya ikut karena memang tupoksi saya selaku Wamen, saya secara khusus kan secara spesifik saya ditugaskan kepada perjanjian dagang. Nah, kalau itu saya berapa kali ikut tuh. Ya misalnya contoh soal OECD ya kan, soal perjanjian dagang dengan bilateral dengan negara-negara mitra, lalu mungkin dispute settlement kasus kita dengan WTO. Nah, soal kelapa sawit, soal nikel, nah itu saya ikut. Tapi kalau soal impor itu biasanya Pak Menteri langsung. Jadi Pak Menteri yang mengetahui secara pasti lah kira-kira gitu. Clear ya teman-teman. Jadi sebenarnya saya pengen gali ya, sebenarnya saya informasi cukup sih dalam hal bagaimana sih cara Kementerian Perdagangan ini dengan masalah impor gula apa segala macamnya gitu kan. Jadi memang ternyata ya balik lagi ke peraturan, balik lagi ke rapat, disaksikan ke semuanya, rapatnya resmi, jelas ada anggarannya pun rapatnya, dan juga ada catatannya. Dan juga ada notulennya, semua lengkap, dan tidak hanya kami menerima notulen, semua juga menerima. Jadi bisa dicocokkan misalnya, oh ya menurut Kemendak begini, menurut Kementan begini, ada semua, karena nggak mungkin kalau sudah putus sudah pasti harus solid gitu, kira-kira gitu. Berarti kalau yang kemarin mungkin nggak ada rapatnya. Itu saya nggak tahu kalau itu. Saya nggak tahu, makanya nanya. Belum di situ soalnya. Yang kemarin ada rapatnya nggak gitu, ada peraturannya nggak gitu. Pokoknya Bismillah dengan era sekarang Pak Prabowo nih, ya istilahnya, ya kan beliau bilang sendiri kemarin kan, yang nggak mau ikut minggir. Nah makanya ini udah mulai bebenah, 100 hari kerja beliau kan bersih apa segala macamnya. Bismillah kita doakan pemimpin kita nih ya, wah masya Allah ya. Amin. Artinya saya jadi lega Pak, karena kemarin kan kita kan jadi cuma kayak tebak-tebak bau manggis, kan nggak boleh juga jadi fitnah. Itu ada yang lebih gede impornya. Itu ini lah. Kalau memang ternyata keputusan buat negara memang butuh impor segitu gimana? Jadi kita harus bijak juga nih sebagai warga negara nih, nggak bisa asal angka-angka aja, asal katanya-katanya. Nah kalau berbicara mengenai angka nih, Anda juga tadi sudah bilang bahwa Anda ditugaskan tupoksinya adalah untuk perjanjian perdagangan. Betul sekali. Nah ini yang saya tunggu-tunggu nih. Seru nih ya. Udah lah, kita tadi udah bahas mengenai impor gula, oke lah ya. Jadi biar teman-teman tahu juga mengenai tugas Anda, tupoksi dan lain sebagainya itu mengenai perjanjian perdagangan. Betul. Nah, kalau ini berarti Anda nggak bisa ngeles. Nah, ya ini silakan. Karena di bidang Anda. Bidang kita betul ini. Anda jangan ngeles lagi. Dan tadi juga nggak ngeles sih, memang bukan bidang beliau ya. Beliau bilang ya bukan ranah saya gitu. Oke, baik, silakan. Saya harus tajam di sini nih.
Anda udah berbuat apa masalahnya? Untuk mau perjanjian tahu. dagang. Oke. Iya. Seru nih. Seru nih ya. Pokoknya Anda jawabnya jujur. Iya, Ya, jangan apa adanya. jangan ngeles-ngeles apa adanya nih. Apa Karena adanya. kalau sampai bilang ini tupoksi Anda masih berkelak-kelak, wah berarti ada yang nggak beres nih. Ya. Gimana Pak Jerry? Jadi gini, kita kalau di perjanjian dagang atau trading agreements itu kita ini selama saya menjabat sebagai wamen 5 tahun ya, saya 5 dari tahun. tahun 2019 sampai dengan 2024. Usia kemarin. saat itu? Usia itu waktu saya diangkat Pak Jokowi itu Pak Presiden saya umur 34 tahun. Waduh. Harusnya gue sekarang jadi wamen ya. Umur gue 35 tahun ini. Beliau 34 udah jadi wamen. Oke lah lanjut. Nah, jadi saya ingat waktu itu waktu saya dipanggil Pak Presiden itu arahannya 3 hal. Saya ingat banget waktu saya dipanggil ke istana Pak Presiden Jokowi, ada Pak Maruf Amin dan juga ada Pak Mensesnek waktu itu ya. Saya dipanggil 3 hal. Pertama adalah menyelesaikan perjanjian dagang dan juga mengakselerasi yang belum selesai supaya cepat perjanjian dagang itu selesai. Itu satu. Kedua, membuka pasar-pasar non tradisional dan juga tentunya meningkatkan ekspor. Oke. Ya. Dan yang ketiga tentunya ya mendukung dan membantu tugasnya Pak Menteri Perdagangan ya, dengan segala kemampuan kita lah. Nah, jadi saya fokus di situ. Ketika itu sudah menjadi arahan dan Pak Presiden menyampaikan langsung, Pak Presiden Jokowi menyampaikan langsung, saya begitu saya masuk kantor, ya saya juga tentu melapor ke Pak Menteri Perdagangan pada saat itu ya, Pak Agus Suparmanto. Apa yang saya lakukan dan apa yang saya fokus lakukan adalah bagaimana memetakan dulu pertama. Berapa banyak nih perjanjian dagang yang selama ini kita belum selesai. Ya, karena kan fokusnya kan katanya harus menyelesaikan dan yang belum selesai dipercepat. Jadi saya fokus kepada yang belum selesai dan yang akan coba diselesaikan. Nah, ternyata memang ada beberapa perjanjian dagang yang cukup banyak ya, yang memang masih dalam tahap proses. Ya, jadi either itu sedang dibahas atau memang masih dalam permukaan atau memang yang ketiga sama sekali belum. Ya, kan? Nah, artinya memang banyak sekali variabelnya, Mas. Kenapa? Karena gini, perjanjian dagang itu kan tidak bisa kita cepat sebetulnya. Karena nah ini lagi saya ingin juga cerita. Contoh misalnya, kita punya perjanjian dagang dengan Eropa, European Union SEPA. SEPA itu Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita punya perjanjian namanya itu Indonesia EU SEPA. Nah itu sudah berlangsung sejak tahun 2016. Oke. Ya kan? Nah sampai sekarang belum selesai komplit. Sedang diusahakan supaya selesai. Tadinya kita mau target 2024 ini selesai. Ya mudah-mudahan Desember ini bisa selesai. Amin. Nah kenapa sih itu bisa lama? Saya kasih contoh yang sederhana aja, konkret. Ada beberapa hal yang memang pertama itu tidak hanya keputusan Kemendak yang kita hanya melakukan. Kita harus juga sama kayak tadi pengambilan keputusan. Kita juga harus banyak menerima masukan dari Kementerian Teknis. Contoh misalnya soal katakanlah ya soal pengadaan jasa dan pengadaan barang di pemerintah ya. Kita banyak koordinasi mungkin tidak hanya lewat satu pihak tapi juga harus lewat BUMN. Nah, kalau di luar negeri itu BUMN itu kan tidak terlalu di-empower, tidak terlalu diberdayakan, ya kan? Apalagi di Eropa. Tapi kalau di kita BUMN kan salah satu juga fondasi perdagangan juga karena mereka juga melakukan banyak support kan kepada trade, kepada perdagangan. Nah, kadang-kadang belum tentu ketemu tuh. Mereka maunya kita nggak mau ada banyak role BUMN. Nah, kita bilang kita mau karena BUMN ini kan badan usaha milik negara, ya kan satu itu. Nah dan dalam menentukan sikap itu kita nggak bisa sendiri. Kita juga harus menerima masukan dan juga input dari Kementerian BUMN misalnya, ya kan? Nah belum tentu sama nih, ya kan? Nah itu satu. Kedua, contoh misalnya soal TKDN, ya kan? Tingkat komponen dalam negeri ya. Itu bagaimana kita harus memberlakukan atau ada keberpihakan kepada komponen dalam negeri. Minimal misalnya 30%. Misalnya, ya kan? Oh, ini isu juga nih iPhone 16 Pro Max tuh belum bisa masuk ke sini, saya tunggu-tunggu tuh karena isu TKDN juga tuh. Nah, salah satu itu sama ini kan soal komitmen Apple kan dengan kita katanya mereka loh. Nah, tapi itu juga cerita lain. Nah, tapi kalau soal ini juga agak sedikit challenging. Kenapa? Contoh, orang-orang sana Eropa, mereka nggak begitu pikirin tuh TKDN. Yang penting bisa dagang. Yang penting barang bisa masuk gampang. Nah, kalau kita pengennya loh. Kita punya barang, kita pengen ekspor dan mungkin sana juga pengen yang impor, kita impor dari mereka. Kita mau tuh mereka juga punya standar. Standarnya apa? Barang-barangnya harus memenuhi persentase dari komponen-komponen dalam negeri yang dibangun di kita. Oh, apa contohnya? Misalnya pekerjanya yang ngeproduksi ini juga kayak Nike Salah satunya. Nike kan juga dia pabriknya di kita ya. Di kita. Nah, itu kan sebagai cara kan supaya kita juga gagah lah, kita juga punya posisi dan kita juga bisa menyediakan banyak manfaat untuk pekerja kita kan kayak gitu kan, bangun pabrik punya lapangan pekerjaan dan seterusnya. Nah hal-hal kayak gini kan negonya kan nggak cepet.
Dan nego kayak gini kan pertama nggak bisa juga dari Kemenak doang, harus dari Kemenperin, ya kan, harus dari BUMN dan seterusnya. Ini yang menyebabkan kadang-kadang nggak bisa instan. Kita harus banyak koordinasinya. Makanya kalau orang dibilang pemerintah itu banyak koordinasi, memang harus, karena memang pemerintah itu ngurusin banyak hal, nggak cuma satu sektor. Nah, ini yang kita harus sampaikan juga kepada publik biar publik juga bisa kurang lebih memahami seperti apa pengambilan keputusan. Nah, apalagi dalam perundingan perjanjian dagang dengan luar negeri. Karena begini, ketika kita punya masing-masing, tentu kan wajar ya punya ego sektoral, itu sih wajar ya setiap kementerian. Tapi ketika kita sudah akan maju ke dalam perundingan dengan negara lain, harus satu posisi kita. Nah, untuk menyamakan satu posisi ini kan perlu banyak koordinasi. Nah, koordinasi ini butuh waktu. Nah, butuh waktu ini yang menyebabkan kadang-kadang untuk menyampaikan sebuah posisi yang solid kita butuh timeline yang cukup panjang. Demikian juga dengan mereka sama. Mereka juga harus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Apalagi Uni Eropa. Uni Eropa itu kan gak cuma satu negara. Uni Eropa itu kan hampir 28 negara. Dan itu kan semuanya juga masing-masing punya kepentingan. Nah, ini contoh bagaimana kita memastikan supaya perjanjian dagang itu kita harus selesai dengan cepat. Nah, saya langsung memetakan tuh mana-mana yang belum selesai. Prioritas saya ingat banget, ada Australia SEPA, ada Korea SEPA, ada Chile SEPA, lalu juga European Union dan beberapa negara lain yang memang ya puji Tuhan, alhamdulillah pada saat saya jadi Wamen membantu dengan Pak Menteri dan seterusnya, kita mampu menyelesaikan Korea SEPA, kita mampu menyelesaikan Australia SEPA. Wow, selesai. Keren. Nah, sebagai contoh nih Mas, Australia ya. Apa sih manfaat? Nah, ini juga penting. Kan masyarakat kadang-kadang juga suka bingung. Apa sih manfaat perjanjian dagang? Nah, banyak manfaatnya, cuman saya fokus satu aja yang gampang dipahami dan gampang dimengerti. Contoh, kita punya SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Australia. Indonesia, Australia SEPA. Nah, manfaatnya mulai dari vokasi, pekerja, visa, tenaga kerja, sampai ke dagang dan ekspor dan juga bea masuk. Saya fokus satu aja, bea masuk. Jadi kalau kita, karena perjanjian itu kita udah perjuangkan dengan luar biasa, jadi seluruh barang yang dari Indonesia, hampir meliputi 7.000 produk, 6.900 sekian, saya lupa persisnya. Itu kalau kita ngirim barang yang dari 6.900 sekian itu masuk ke Australia tidak dikenakan bea masuk. Itu yang diperjuangkan kemarin. Nah, tapi memang apakah 6.900 semua itu kita semua punya barangnya? Belum tentu kita punya barangnya semua memang. Tapi paling tidak itu sudah menyediakan supporting system atau kondisi yang sangat suportif kepada pelaku-pelaku usaha kita, khususnya eksportir. Jadi eksportir itu kalau dia mau ngirim barang ke Australia, di mana termasuk dari 6.900 sekian yang ada highest code-nya bisa dicocokin, itu tidak perlu kena bea masuk. Jadi bisa nge-cut ongkos sampai mungkin 20%. Artinya kan lumayan. Sangat memberi kemudahan lah untuk para pelaku kita dan juga mengencourage para eksportir kita untuk semakin kenceng. Iya, jadi marginnya nggak kegerus tuh. Iya, margin jualan produk jualan dia tuh. Nah, itu kan salah satu contoh kan bagaimana kita dengan Australia. Nah, apalagi Australia itu kan mitra kita sudah sejak lama, negara tetangga lah kan, nggak jauh kan kita sama Australia kan. Tentu memudahkan kita untuk semakin meningkatkan volume perdagangan. Itu satu. Nah, kedua, contoh nggak cuma Australia. Saya kasih contoh misalnya kita punya perjanjian dengan EFTA. EFTA itu negara Eropa non-Uni Eropa. Salah satunya adalah Swiss. Nah, Swiss itu masuk di EFTA. Nah, EFTA countries ini apa sih sebetulnya manfaatnya? Selain soal dagang, selain soal bilateral, selain soal bea masuk. Nah, ini ada manfaat lain nih, Mas. Contoh. Jadi kalau soal perjanjian dagang itu nggak cuma soal masalah komersial atau duit, tapi juga masalah politis misalnya. Di EFTA ini kita itu punya perjanjian dengan Swiss. Swiss itu adalah bagian dari EFTA. Nah, Swiss itu terkenal. Mas bisa cek di internet semuanya, ada negara yang selalu paling vokal dalam hal soal sumber daya alam, ya kan? Salah satu yang dia vokal itu adalah soal kelapa sawit, CPO kita. Karena biasalah kan negara-negara Eropa termasuk Swiss kan juga sangat kritikal ya soal keberlanjutan, lingkungan dan lain-lain, dianggap katanya banyak menganggap CPO kita kurang baik untuk lingkungan. Nah, tetapi saya ingin katakan sekelas Swiss itu dia kalau dalam mengambil keputusan tuh dia pasti akan nanya pendapat ke masyarakatnya. Dia adakan namanya referendum. Nah, referendum diadakan sama Swiss. Di pollingnya bilang perlu nggak kita perjanjian dagang dengan Indonesia. Kenapa ditanya seperti itu? Karena di Indonesia itu ada banyak produk, salah satunya CPO yang suka dikritik oleh orang-orang Eropa, dianggap nggak sehat katanya, nggak sehat buat lingkungan. Nah, ternyata hasil dari referendum itu menyatakan hampir 51%, ya walaupun angkanya memang tipis-tipis, itu menyatakan setuju dan mendukung perjanjian EFTA, di mana Swiss di dalam EFTA itu untuk dengan kerjasama dengan Indonesia. Artinya saya ingin mengatakan ini dampak secara politisnya sangat kuat. Mengapa sangat kuat? Karena saya sampaikan aja, ini juga mau cerita.
Kan saya juga ketua delegasi waktu saya nuntut Uni Eropa. Kenapa saya nuntut Uni Eropa tahun 2020 itu? Saya dari Kemenak, saya ketua delegasinya karena sawit kita nggak boleh masuk di Uni Eropa. Kok gitu? Nah, ini juga ada cerita nih. Loh? Jadi negara-negara Uni Eropa itu bilang katanya Indonesia itu katanya membabat hutan, gundulin hutan, lingkungannya tidak dipelihara, ya kan? Untuk apa? Untuk nungguin sawit. Nah, jadi mereka beranggapan udah kalau itu sawitnya nggak boleh masuk karena itu merusak lingkungan. Aksi namanya deforestasi. Nah, saya bilang kita nggak terima, ya kan? Apalagi arahan Bapak Presiden kan fight at all cost, fight. Nah, kita memperjuangkannya itu di jalur yang namanya tuntutan di WTO, World Trade Organization. Karena kalau setiap kali ada dispute, ada konflik dalam soal dagang, dalam soal komoditas, kita bawanya ke WTO. Itu memang seperti itu pakemnya, alurnya begitu. Nah, akhirnya kita bawalah itu forum di WTO itu, kita tuntut di Eropa secara resmi tahun 2020. Saya ketua delegasinya bersama dengan kementerian lain, dengan Kemlu, dengan Kementan, dengan macam-macam. Kita datang ke sana, kita datang ke WTO, kita bilang kita tidak sepakat dan kita tidak setuju dan kita mempertanyakan mengapa Anda, maksudnya Uni Eropa, mengapa Anda itu mempermasalahkan sawit kita? Yeah. Anda mendiskriminasikan kelapa sawit kita, sipil kita, jelas. dengan alasan lingkungan. Kita berdebat situ, Mas. Saya ingat banget itu. Kita berdebat dan saya tanya balik ke teman-teman Uni Eropa ini. Ya saya nggak bisa sebut namanya, salah satu negara yang paling kritis lah sama kita. Dia bilang Anda ini tidak peduli lingkungan, bla 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 bla. Saya tanya simpel aja ke dia. Oke, saya mau tanya satu hal saja. Saya ngomong dalam bahasa Inggris waktu itu. How much are you preserving your forest? How much are you preserving your forest area? Saya tanya 2 kali dengan sangat lugas. Mereka nggak bisa jawab. Kenapa mereka nggak bisa jawab? Ternyata ada satu hal yang mereka sembunyikan. Itu. Ternyata mereka juga tidak mempreservasi kawasan hutannya dengan baik. Nah loh. Itu dia. Data saya buka, data yang kami kumpulkan, karena kami datang nggak sendiri, kami datang dengan tim expert, dengan lawyer, dengan semuanya. Data yang kami percaya dan kami terima yang valid itu menyatakan bahwa negara yang suka kritik kita soal sawit itu, dia hanya mempreservasi kawasan hutannya itu kurang dari 15%. Sementara Indonesia itu lebih dari 51%. Jauh juga ya. Jauh sekali. Makanya saya bilang loh, berarti nggak tepat dong Anda mengatakan bahwa kita itu tidak tidak mempreservasi kawasan. Anda aja kurang dari 15%. Maling tidak maling loh. Nah itu. Makanya saya bilang, berarti pertama itu Anda tidak sesuai. Nah, lalu ternyata selidik punya selidik. Bukan soal lingkungan, Mas. Ternyata soal apa? Soal harga. Nah, kenapa soal harga? Karena produk lokal mereka seperti rapeseed, seperti sunflower, bunga matahari, yang dijadikan bahan alternatif kelapa sawit itu 5 kali lipat lebih mahal dibanding sawit kita. Jadi kalau sawit kita masuk ke sana dengan gampang, dia punya urusan lain tuh. Kita bisa lebih murah karena memang kita natural resources-nya kan udah kaya banget dan kan. kita lebih produktif. Nah, saya nggak ada masalah, Mas, kalau orang katakanlah mencoba proteksionis terhadap komoditas mereka. It's fine. Semua orang juga melakukan itu. Tapi jangan bawa-bawa masalah lingkungan. Kalau emang soal harga, soal nggak berani compete dengan produk kita, bilang aja. Fair gitu. Pakai akal lingkungan. Nah ini yang kita nggak terima. Nah, ini makanya kita fight dan itulah kita lakukan sebagai ketua delegasi. Ini privilege punya wakil menteri perdagangan yang cerdas begini nih. Kita juga privilege punya wakil menteri perdagangan yang memang akademisi begini nih. Saya demen nih begini nih. Ini selaras sekali nih dengan apa ya? Dengan tujuan negara kita pengen ngejar 2045 kan. Kita dapat bonus demografi dan lain sebagainya. Betul. Coba kalau kita punya istilahnya, maaf izin ya, wamennya misal gitu kan, mencela-mencele, klemer-klemer dibalikin begitu keder kan. Keder ya. Wah keren. Karena gini, Mas, saya juga ingin cerita curhat ya. Kita kalau di dunia internasional itu, ya kan, apa sih yang kita minder gitu? Apa yang kita harus takut? Pertama, kita negara besar, ya kan? Jumlah populasi kita itu 280 juta. Itu nomor 4 terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Terbesar kan? Secara volume kita besar, secara working population kita juga produktif lah, gitu kan? Satu itu. Kedua, kita nggak cuma soal populasi, tapi kita secara sistem demokrasi. Kita tuh negara demokrasi terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Dari segi jumlah ya. Artinya dengan jumlah yang banyak, punya demokrasi yang baik. Apalagi kemarin Pilpres kemarin Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran menang melalui sebuah keadaan yang sangat kondusif dan damai. Dan itu kalau boleh cek, itu Pilpres kemarin Pak Prabowo itu termasuk salah satu yang terbesar, bahkan terbesar di dunia yang dihadiri oleh jumlah voters. Boleh dicek nanti itu ke negara-negara lain. Artinya kita tuh secara fondasi itu kita cukup kuat. Lalu sumber daya alam kita melimpah ya. Ketiga,
secara ekonomi. Ya, ini juga yang saya cerita. Zamannya Pak Presiden Jokowi 10 tahun ini, saya menyaksikan betul, saya bersaksi bahwa kita ini mampu meraih atau mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 5,11%. Terakhir saya jadi wamen itu di kuartal 2024 itu kita pertumbuhannya 5,11%. Tapi meskipun targetnya Pak Jokowi 7%, Pak, artinya kan kita Betul. nggak nyampe. Betul, enggak. Targetnya Pak Jokowi nanti kan kedepannya dilanjutkan oleh Pak Prabowo kan katanya 7-8%. Dinaikin lagi 8%. Kenaikan persen. Oke. Nah itu. Tapi maksud saya ingin mengatakan 5% itu tidak mudah. Mengapa saya katakan tidak mudah? Ya, Karena bisa dicek berdasarkan data yang kita terima. Negara-negara maju kayak seperti Uni Eropa, Korea Selatan itu di bawah kita pertumbuhan ekonominya nggak sampai 5%, not even 5%, mungkin cuma 4 atau 3% satu. Kedua, zamannya pandemi saya ingat tuh tahun 2020-2021. Dan saya mendampingi Bapak Presiden di forum G20 tahun 2022 ketika kami Presiden G20 kan Indonesia. Itu 20 negara lebih, hampir semua negara G20 itu mengapresiasi gimana Indonesia itu bisa mencapai kestabilan ekonomi dan di tengah-tengah Covid, bayangkan negara-negara itu hampir kolaps, inflasinya itu Turki itu 70% lebih, kita cuma 2,1%. Artinya kita mampu dengan segala aset yang kita punya, kita tidak memperlakukan lockdown secara full. Saya ingat banget waktu itu hampir semua negara tuh lockdown. Tapi Pak Jokowi tegas dengan timnya, dengan kita semua, kita tetap melakukan skala-skala tertentu, tapi tidak lockdown full. Kenapa? Karena ekonomi perdagangan kita kan juga disupport oleh banyak sektor-sektor yang tradisional, yang informal dan seterusnya dan konvensional. Nah ini yang membuat kita tetap bergerak dan ya itu sekali puji Tuhan alhamdulillah kita mampu melewati itu dengan pertumbuhan ekonomi stabil 5,1%, inflasi di bawah 3%, dan satu lagi yang paling penting kalau dari Kemendak saya dengan bangga mengatakan zaman saya jadi wamen, kita 52 bulan secara berturut-turut kita neraca perdagangan kita selalu surplus. Artinya nilai ekspor kita lebih besar daripada impor kita. 52 bulan. Oh ya. 52 Coba bulan. kita kupas aja deh. Saya juga lumayan into sama ekonomi nih. Coba dalam berapa 5 bulan? 52 bulan. 52 bulan. Nah, berturut-turut. Berturut-turut. Kita cek aja coba. Mungkin historical dikit ya, nggak maksud untuk banding-bandingin teman-teman ya. Kalau yang kemarin neraca perdagangannya kita berapa? Sebelum Anda menjabat? Sebelum saya menjabat, Iya. ya kita sempat memang fluktuatif, sempat surplus, sempat defisit ya. Oke. Nah, tapi saya ingat banget itu bulan Maret-April 2020 ya kan, saya jadi wamen kan Oktober 2019 Iya. kan. Pandemi mulai kita masuk Maret kan. Nah, di tengah itu kita dengan segala kebijakan, dengan segala resources kita dan segala kerja keras seluruhnya, kita mampu mencapai surplus perdagangan itu dari bulan April sampai dengan saya selesai wamen kemarin Oktober, itu hampir lebih dari 52 bulan, bahkan mungkin 53-54 bulan ya. Data terakhir yang saya terima itu Agustus 2024. Nah, saya kan Oktober kan sudah selesai kan. Nah, itu masih data 2 bulan sebelumnya. Itu 52 bulan berturut-turut, tidak pernah kita defisit dalam 52 bulan. Nah ini ingin saya sampaikan supaya nggak ada hoax-hoax, supaya nggak ada misleading information. Kenapa sih orang bilang selalu ada oknum-oknum lah mengatakan Indonesia impor terus, ya kan gitu kan? Iya. Indonesia impor ini, impor itu, lagi-lagi impor. Saya ingin mengatakan begini, kita memang betul ada impor. Nggak ada negara di dunia ini yang tidak impor. Kenapa? Karena memang tidak semua negara itu bisa memproduksi sesuatu yang bisa diproduksi di negara sendiri. Contoh Indonesia nih. Kenapa sih kita impor contoh bawang putih? Ya kan? Iya. Karena di Indonesia iklimnya itu nggak ada iklim dingin, ya kan? Nah, sementara untuk bawang putih bisa tumbuh produktif dan bagus, itu harus punya iklim dingin. Nah, makanya kita harus impor dari negara yang punya iklim dingin seperti China misalnya, kan gitu. Nah, lalu mengapa kita harus impor mungkin komoditas-komoditas lain yang katakanlah misalnya itu sangat vital. Contoh misalnya beras. Nah, beras itu pun tidak selalu kita impor. Bisa dicek datanya. Dalam beberapa tahun berturut-turut kita malah tidak pernah impor karena stoknya cukup. Nah, tetapi kalau memang misalnya itu dari balik lagi tadi saya bilang, kalau di Rakortas memutuskan ternyata setelah dihitung-hitung menjaga antisipasi kita harus punya stok dan segala macam harus punya cukup, harus berlebih kan nggak bisa kita cuman kebutuhan 100.000 kita pas 100.000 kan nggak bisa, harus ada cadangannya kan. Nah ini kita perlu jaga-jaga antisipasi. Nah kita perlu makanya impor. Nah, dan itu pun juga nggak banyak, bisa dicek datanya. Nah artinya ini semua yang ingin saya katakan, nggak ada bangsa atau negara di dunia ini yang tidak impor, pasti impor, tergantung dari kebutuhan dan juga tergantung dari kemampuan masing-masing. Nah Indonesia dengan bangga saya mengatakan, datanya bisa dicek nanti di BPS, 70% itu tuh kita tuh yang kita dapat ini ya dari nilai ekspor dan impor kita akumulasi, trade balance-nya kita surplus. Saya lupa persis angkanya berapa, tapi dari semua yang kita impor itu 70% adalah barang industri.
Jadi barang industri maksudnya adalah bukan yang bukan komoditas. bukan konsumsi yang cuma sekali Bukan- pakai, enggak bukan- gitu. Oke. Jadi barang industri, contoh misalnya besi baja. Ya, Iya. besi baja banyak sekarang Indonesia punya pabrik kan, yang Iya. untuk mengolah, untuk dijadikan barang jadi, untuk diekspor. Nah, jadi yang kita lakukan itu penguatannya dan penekanannya adalah kita impor materialnya. Material yang dibutuhkan oleh pabrik besi baja untuk memproduksi sesuatu yang diekspor ke luar negeri. Jadi sebetulnya itu impor untuk membuat ekspor kita naik. Ngakalinnya benar. gitu, impor untuk membuat ekspor kita naik. Karena butuh barang-barang yang dari luar yang memang nggak bisa diproduksi di sini. Oke. Nah, Itu nyambung nggak sama programnya Pak Jokowi hilirisasi yang akhirnya Nah. kita jangan kita ekspor tuh dengan barang-barang yang Mentah. belum mentah. Betul. Kalau bisa setengah jadi. Itu inline karena memang saya sangat impress ya dengan Bapak Presiden Jokowi pada saat itu, bagaimana beliau itu menetapkan dan juga memusatkan segala sesuatunya itu harus diolah. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kita udah nggak boleh terjebak kepada stigma zaman dulu. Kita ngirim-ngirim ekspor barang mentah. Itu kan zaman kolonialisme. Ya kan? Iya. Ngirim essential oil balik-balik jadi parfum Hermes gitu kan, Ya, kan kesel banget kita Nah, ya. itulah makanya. Masuk sini harganya 20 juta, 30 Ya juta. kan? Maksudnya itu sesuatu yang harus jadi, sesuatu yang harus punya nilai lebih, nilai tambah, punya added value. Nah, nikel, contoh, nikel kita nggak mau kita kirim mentah, dan Pak Jokowi firm dan sangat tegas pada saat itu bilang, kita kalau mau ngirim nikel itu sesuatu yang sudah diolah. Pertama kita bangunlah smelter, bangun lapangan pekerjaan, memberikan kontribusi kepada ekonomi lokal dan seterusnya. Ketika itu sudah jadi, bisa dalam bentuk baterai diekspor ke Eropa untuk Iya. kendaraan mobil berlistrik. Nilainya bisa 10 kali lipat. Ya kan? Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya itu sangat-sangat baik untuk diterapkan dalam semua jenis sektor industri. Semua jenis komoditas, selama itu kita bisa olah, kita olah. Jangan sampai kita cuma ngirim-ngirim mentah doang. Gitu. Ini kejawab nih ya. Makanya gula pun juga kenapa misalnya harus impor. Balik lagi ke sana ya. Ya pokoknya balik lagi ya. Beras basmati juga kenapa harus impor dari India misalnya, dan lain sebagainya. Kalau misalnya untuk naikin daya ekonomi kita, ya mungkin dengan ngakalin impor sementara biar kita lebih produktif ekspornya salah satunya. Atau memang ya kita kekurangan ya kita impor. Ya kalau memang kekurangan dan masyarakat butuh, ya apa boleh buat, memang kita harus. Oke, berarti neraca perdagangan sebelum Anda menjabat saat itu berapa paling mentok? Saya lupa angkanya, tapi seingat Belasan? saya nggak sampai belasan. Sempat sampai belasan, tapi sempat defisit. Saya ingat zaman-zaman 2019 ya. Defisit. Karena fluktuatif. Kan? Fluktuatif. Pas Anda waktu itu Atau saya ingat berapa persen? Karena kita kan itu kan ngitungnya kan per bulan ya. Per bulan itu surplusnya itu artinya ekspor kita lebih besar daripada impor, itu mungkin bisa 2 miliar US, 3 miliar US ya kan. Bahkan saya ingat di 2022 Desember itu tertinggi sepanjang sejarah, kalau nggak salah hampir 54 miliar US dollar. Dahsyat. Nah, sekitar segitu. Oke, berapa negara? Ya, Sebelum Anda dan setelah pas Anda jabat, berapa Ya. negara bedanya? jadi itu kan kita ngelihatnya kan dihitung akumulasi semua negara yang kita punya trading partner ya. Iya. Artinya ya kalau kita punya kemitraan dengan 190 negara ya kita hitung semua. Jadi misalnya contoh, dengan Amerika kita surplus sekian, dengan ini kita surplus sekian, ekspornya berapa, kita jumlah semuanya, kita jumlah juga semua impornya. Nah, kelihatan mana yang lebih besar. Kalau ekspor lebih besar otomatis surplus, tinggal Surplus. kurangin aja. Iya. Sesimpel itu sih. Ya kalau ekspor lebih kecil berarti defisit Defisit dibanding impornya. dibanding impornya. Ya, defisit dibanding ekspor kita. Karena kan kita kan ngelihatnya bahwa ekspornya 10 miliar, impornya 5, ya berarti kita surplus 5 gitu. Berarti sepanjang sejarah pas Anda waktu jadi Wamen berarti surplus. Surplus 52 bulan. Saya jadi wamen kan 60 bulan, 5 tahun kan. Nah, surplusnya 52 bulan. Pak Prabowo. Cie, apa urusan gue ngatur-ngatur beliau, tapi ini sebagai rakyat, Pak. Ya kan ini kan Anda yang presiden yang saya cintai, Pak. Pak Prabowo, ada wamen begini. Komut Pertamina lah minimal. Kosong tuh bangku. Sayang orang pintar begini kalau nggak dimanfaatin buat negara lagi, Pak. Masya Allah. Nggak ada maksud buat banding-bandingin, Pak. Tapi kan karena saya amazed aja sama prestasi beliau. Keren ya, berarti sekarang Menteri Perdagangan Pak Budi wamennya Namanya, kebetulan mamanya teman saya, sama-sama dari Partai Ibu Diah Golkar. ya? Ibu Diah Roro SD. Saya Bu Diah, mantap nih Bunda nih. Ini berarti udah habis temen juga, berarti kayaknya Anda meneruskan, lanjutkan nih program-program yang udah kiprahnya luar biasa nih. Dalam waktu dekat berarti di ujung obrolan ini Pak, Bapak Jerry Sambuaga gini sekarang balik lagi ngajar lagi. Balik aja. Jadi memang saya Di kabinet? enggak, jadi kebetulan kan ya kalau saya kan
itu kan penugasan ya, hak prerogatifnya Oke. Bapak Presiden ya. Iya. Ketika memang hak prerogatifnya menyatakan demikian ya, saya tentu tetap akan selalu mendukung lah. Kan pemerintahan kita, dan apalagi kan saya kan dari partai. Saya kan partai pengusung dan pendukung kan. Jadi kita komit. Tapi kan banyak partai Anda di situ di kabinet. Iya. Paling banyak kayaknya partai Anda. Ya lumayan. Iya, dari lumayan. batik aja warnanya udah kelihatan. Iya kan? Tapi kan sekarang berarti jabatan politis kan masih dirut, komut, BUMN Ya. ini belum dirombak. Staf ahli, staf khusus. Iya kan lagi para proses semua ya. Ya, saya belum mengikuti itu, tapi intinya ya kita mengabdi kan dalam bentuk apapun kan siap aja. Kayak saya sebelum jadi gabung pemerintahan kan saya sempat jadi anggota DPR satu periode ya. Sebelumnya saya memang dosen. Jadi memang passion saya tuh di dunia akademis ya, dan mudah-mudahan kita akan banyak fokus itu untuk mengejar profesor saya ya. Wah, keren. Mudah-mudahan kita lagi memproses itu, dan senang aja balik ke kampus ya, mengajar ya kan, berinteraksi dengan mahasiswa. Jadi kita nggak lupa kan, jadi proses belajar mengajar itu sesuatu yang saya enjoy ya gitu. Ya. Cuma memang terlalu banyak ya orang-orang pintar sehingga kalau diisi semua kabinetnya lebih banyak mungkin dibanding rakyat kan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi mungkin caranya Pak Presiden nih sekarang, Pak Prabowo kan keren banget ya. Mungkin 3 bulan 6 bulan evaluasi. Justru hati-hati nih. Ya kan pasti ada shuffling yang unik mungkin kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan kita sama-sama lah. Kata beliau kan negara ini terlalu besar kalau diurusin sendirian. Betul. Bahkan nggak melulu orang-orang yang pernah menjabat. Kita nih, saya nih dan teman-teman semua juga ayo kita kontribusi. Betul. Kita bangun negara ini kan persatuan, kita hidupi kan. Buat kita juga kok ketika ekonomi tembus 8%, kan ujung-ujungnya kan pengangguran jadi ditekan angkanya, ya kan, membuka lapangan pekerjaan, daya beli meningkat. Tujuannya itu sih sebenarnya. 5, sekian pelan-pelan dinaikin, naikin, insya Allah tembus 8%. 8% ya. Buat kita juga. Tapi kan kalau udahlah ya miskin makin miskin, yang kaya makin kaya gitu. Ya terus-terusan aja ntar begitu. Iya. Kesian, kita juga kena dampak ya. Akhirnya yang susah jadi makin susah juga kan. Ya, betul. Bismillah ya. Bismillah. Pak Jerry ya, insya Allah saya Insya tunggu Allah. kabar Anda ntar ada di mana. Kita harus ikuti lah, kita harus support lah. Ya, Ada lagi mau tambahkan Pak Jerry? Ya, jadi intinya makasih nih ya waktunya Ya, bisa diundang ke sama-sama. podcast ini. Ya, saya ingin mengatakan bahwa di Kementerian Perdagangan ya, khususnya selama saya menjadi wamen selama 5 tahun ya, dengan 3 kali menteri sempat ganti, saya merasakan banyak lah ininya, mungkin hal-hal yang sifatnya berkontribusi secara langsung kepada masyarakat ya. Yeah. Tadi yang seperti dibilang surplus perdagangan 52 bulan berturut-turut, ekonominya 5,11% terakhir itu stabil, Wow. inflasi di bawah 3% juga bagus, rendah. Dan saya ingin katakan bahwa selain 3 hal tadi, mungkin kita juga banyak fokus perjanjian dagang yang tadi saya sebutkan, ada 38 perjanjian dagang yang sudah selesai. Sebelumnya itu waktu saya menjabat jadi wamen itu mungkin sekitar, yang saya ingat itu mungkin sekitar 15-an ya. 15 before from this atau before itu 15 perjanjian dagang, Yang 15 sudah- negara ya? 15 negara, 15 negara. Pihak ya, Ya. yang apakah itu dalam bentuk regional maupun bilateral ya, yang waktu saya baru masuk ya, tapi begitu saya selesai tugas itu 38. 38 berarti 2 kali lipat ya. Ya, Berarti hampir kenaikannya 100% deh. Ya, boleh dibilang begitu. Iya lah. Lebih. 38 38 perjanjian dagang ya, dan itu macam-macam, dan juga fungsinya dan manfaatnya kan banyak ya, seperti saya bilang tadi. Yang soal EFTA tadi saya ingin katakan sebetulnya itu sangat strategis secara politis. Ketika Swiss itu setuju kerjasama dengan kita, itu sekaligus memberikan pesan dan tamparan yang jelas kepada Uni Eropa bahwa Swiss saja itu menganggap sawit kita oke. Kenapa Uni Eropa tidak? Nah itu ya sebenarnya ada sisi politisnya yang bisa kita lakukan dalam sebuah perjanjian dagang. Jadi tidak hanya komersial, tidak hanya perdagangan atau ekonomi, tapi juga kadang-kadang punya manfaat politis. Nah, jadi ya saya ingin mengatakan bahwa 38 perjanjian dagang ini, Mas, ada 5 benua. Semuanya ada. Afrika ada, Asia, Eropa, Australia, dan Amerika. Semuanya kita punya, dan mudah-mudahan nanti wamen selanjutnya teman saya ini, saya manggilnya biasanya Mbak Esti. Mbak Esti ini bisa juga membantu Pak Menteri dalam juga menyelesaikan perjanjian dagang yang mungkin sedang dalam tahap penjajakan. Karena kan kita sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada saat itu kan tidak hanya menyelesaikan atau mempercepat, tapi juga membuka sektor-sektor non-tradisional, pasar-pasar baru. Nah itu pasar baru mungkin banyak di Amerika Latin, banyak di Afrika, banyak di Timur Tengah. Nah itu yang coba kita rambah. Nah, jadi itu mungkin beberapa pencapaian ya selain perjanjian dagang, lalu juga mungkin soal kripto. Nah, ini kripto mungkin sesi tersendiri nanti kita ngomong. Oh iya, Anda kan bisa dibilang bapak kripto nasional ya, BPN ya. Kalau kemarin rame GSN, ini BPN nih, bapak kripto, BCN. Iya, bapak kripto nasional. Kayaknya pembahasan khusus asik ya. Boleh nanti kita atur. Ya cuma pada intinya mungkin sedikit
umumnya ya soal kripto itu. Jadi saya ingat waktu saya jadi wamen itu kan 2019. Saya ingat banget waktu itu secara regulasi, secara peraturan, dan secara transaksi itu belum begitu komprehensif. Nah, makanya saya datang ke situ, saya melihat ini tuh potensi. Kenapa potensi? Karena kripto itu kalau di Indonesia per hari ini itu dianggap sebagai aset ya, bukan sebagai alat pembayaran. Makanya namanya kripto aset kalau kita sebut. Nah, nanti Januari 2025 di shift ke OJK. Nah, sampai dengan sebelum Januari 2025 itu masih di Kemendak, di Bapepti. Nah, waktu itu kami kemudian banyak mengurus itu. Bapepti itu kan di bawah Kemendak ya, badan berjangka ini. Apa sih yang kita bisa kapitalisasi? Ya, kita mencoba untuk tidak hanya meregulasi dan mengatur, tetapi juga mendorong orang-orang bikin token-token lokal, ya kan? Mendorong orang bikin produk-produk lokal untuk menjadikan sebuah aset yang bisa diekspor dan bisa diperjualbelikan dimanapun dan kapanpun. Nah, singkat cerita, saya ingat 2019 itu transaksi 2020 itu 64,9 triliun rupiah sebelum kita regulasi dengan rigid. Nah, setelah kita regulasi, kita ketemu asosiasi, kita bikin semua ini itu 2021 Mas, yang tadinya 64,9 naik jadi 859,1 triliun per tahun. Oh, itu setelah diregulasi. Setelah kami susun lah semuanya. Iya, makanya kan kemarin itu kan kita masih ngawang ya terkait kripto ya, nggak ada regulasinya, nggak jelas barang apaan ini. Iya, pada bingung kan. Apakah mata uang, apakah aset? Itu yang kita regulasi. Itu masalahnya kalau ngawang itu kan saya belum berani. Kalau pemerintah udah meregulasi kan kita oke. Itulah. Dari 64 di 859,1 T. Loh, sekarang berarti regulatornya pemerintah langsung OJK. Sekarang masih di Kemendak, tapi 1 Januari 2025 menurut amanah Undang-Undang P2SK ya itu dialihkan ke OJK. Kripto di OJK sekarang? Nanti Januari 2022 nanti. Sekarang masih di Bapepti, masih di Kemendak. Ya ini masa transisi kita untuk mengatur. Berarti saya nggak bisa counter lagi dong. Ya, asik nih kita bahas ya sebenarnya sih. Nanti boleh Pak, nanti dalam kesempatan kita bahas mengenai kripto ya. Pak Jadi terima kasih banyak. Thank you banget Pak Wamen. Wih, mantap ya. Kita kasih solusi.